Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya menyapa Bapak Ibu yang mengikuti webinar serial Kidung Agung episode ke-15 pada malam hari ini. Selamat datang, selamat mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini yang mengikuti webinar secara interaktif pada malam hari ini. Juga kepada Bapak Ibu yang menyaksikan lewat live Facebook, YouTube Live, dan nantinya pada waktu streaming. Kiranya Bapak Ibu semuanya sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Senang sekali kita berada pada episode ke-15 yang merupakan episode terakhir, tentunya bukan terakhir dalam kegiatan, bukan terakhir bertemu dengan Bapak Pendeta Jarod, tetapi akan ada terus webinar-webinar dari GBI Rumah Persembahan yang akan memperlengkapi Bapak Ibu semua terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan memulai webinar kita malam hari ini. Sebelumnya mari kita sapa dulu Bapak Jarod dan juga setiap kita pada malam hari ini. Tolong bisa kasih jempol bahwa tanda kita siap mengikuti dengan semangat seminar pada malam hari ini. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita hampiri Tuhan dan kita undang kehadiran Tuhan dalam webinar serial Kidung Agung episode ke-15 pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kembali Tuhan mempertemukan kami umat-Mu dalam webinar serial Kidung Agung secara online pada malam hari ini. Terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami mengundang kehadiran Tuhan dalam webinar pada malam hari ini. Tuhan berikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan, terlebih-lebih kepada pembicara Bapak Dr. Jarod Wijanarko dan Ibu Esther yang akan memperlengkapi kami pada webinar pada malam hari ini dengan topik sekolah kehidupan. Berkati juga umat-Mu Tuhan yang mengikuti, kiranya setiap kami diperlengkapi dan mendapat berkat-berkat yang baru. Terima kasih Bapak. Kami sambut kehadiran Tuhan dengan hati yang dipenuhi oleh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita, bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan kepada tim musik. Puji Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kita berkenan di hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, puji Tuhan, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom interaktif pada malam hari ini dan juga yang menyaksikan secara live di YouTube dan Facebook. Kita akan masuk dalam episode ke-15, episode yang sungguh-sungguh menarik temanya pada malam hari ini yang akan dipaparkan oleh narasumber kita Bapak Dr. Jarod Wijanarko, sekolah kehidupan. Tentunya akan banyak sekali yang ingin kita ketahui, ingin kita tanyakan pada malam hari ini, dan walaupun di dalam pemberitahuan ini adalah episode terakhir, tapi bukan berarti yang terakhir acara ini dibuat ataupun dengan Pak Jarod, tetapi akan ada acara-acara webinar berikutnya yang akan memperlengkapi seluruhnya umat Tuhan melalui webinar yang diselenggarakan oleh GBI Rumah Persembahan. Langsung saja Bapak Ibu kita akan mendengarkan webinar kita pada malam hari ini kepada Bapak Dr. Jarod Wijanarko. Kami persilakan Pak. Ya, selamat malam semuanya teman-teman dan khususnya jemaat GBI Rumah Persembahan. Walaupun kita di episode yang ke-15, tapi bagi yang pertama kali ikut juga tidak masalah ya, karena setiap satu episode adalah sebuah satu pelajaran. Jadi bahkan orang misalnya yang lihat di YouTube atau di Facebook mau lihat episode 15 dulu baru 1, 2 gitu ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau lengkap ya bisa mendengarkan sesi-sesi sebelumnya ada di Facebook dan YouTube dari keluarga besar GBI Medan Plaza. Ya. Saya akan sampaikan materinya dalam PowerPoint seperti biasa ya, slide-nya. Kita dalam serial pelajaran yang namanya Mempelai Ilahi. Sebuah pelajaran mengenai pernikahan bahagia, tetapi sekaligus juga pelajaran mengenai hubungan kita dengan Tuhan.
Dalam Yesaya pasal 62 ayat yang kelima. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Tuhanmu akan girang hati atasmu. Di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana dalam prosesi kedatangannya itu ada pesta kawin anak domba atau pernikahan antara mempelai pria sorgawi, yaitu Tuhan Yesus, dengan mempelai wanita, yaitu jemaatnya. Dan itu kalau kita sebagai seorang misalnya, ya seorang gadis yang akan menikah, tentu kita mempersiapkan hari pernikahan itu dengan luar biasa, ya, dengan aneka persiapannya. Nah, tapi dalam arti rohani demikian juga kita dengan Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar mengenai pernikahan dari Kitab Kidung Agung, tetapi saya punya dasar pikiran untuk membaca Kitab Kidung Agung ini dengan Efesus pasal 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kidung Agung ditulis oleh Salomo untuk istrinya yang paling dicintai, yaitulah Kitab Kidung Agung, di mana dikatakan nama istrinya adalah gadis sulam. Dan dalam Kidung Agung pasal 7, saya baca ayat 1. Betapa indahnya langkah-langkahmu dengan sendal-sendal itu, putri yang berwatak luhur. Nah, mengenai watak atau karakter ini, kita sudah bahas minggu yang lalu. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesbon, dekat pintu gerbang Batrabim. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon, yang menghadap ke kota Damsik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambutmu kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Wow, jadi ini kalau Kitab Kidung Agung ini dibaca sambil berfantasi, ya tentu jangan berfantasi porno ya, tapi ya membayangkan apa yang ditulis gitu. Wah, ini bodinya si gadis sulam ini, wow, streamline gitu ya. Nah, saya mau berbicara secara fisik dulu ya. Secara fisik tubuhnya gadis sulam ini. Kalau para wanita tentunya pengen dong ya gimana ya caranya punya tubuh yang indah ini bisa muncul, bagaimana memiliki tubuh yang seksi gitu ya. Wah, pinggangnya seperti gitar, bodinya dan seterusnya. Nah, kita baca Alkitab ya, kita gali informasinya dari Kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-6. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku karena aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Jadi ternyata tubuh gadis sulam yang indah itu karena latihan. Latihan apa? Jadi budak di kebun anggur, bekerja pada kebun anggur kakak-kakaknya. Jadi gadis sulam ini ternyata lahir di keluarga kebun anggur, itu kalau digali informasi dari Kidung Agung pasal 1. Dia wanita sendiri, punya 5 saudara laki-laki, dan sebagai anak satu-satunya wanita, ternyata dia tidak dimanja, tidak disayang. Ya mungkin ribuan tahun yang lalu wanita secara gender di bawah pria ya, atau karena hal yang lain, yang pasti gadis sulam ini tidak disayang, tidak dimanja, tapi justru dipaksa, kerja paksa di kebun anggur. Jadi istilah saya hari ini, rupanya gadis sulam ini punya tubuh yang aduhai, ya, karena dia fitness center kebun anggur. Namanya kebun anggur fitness center. Fitness centernya kerja paksa, ya. Waduh. Jadi kalau kita ambil esensinya apa?
penderitaan, kerja keras, itu yang membawa gadis sulam, baik tubuhnya atau karakternya. Karena sesi yang lalu, minggu lalu, atau yang hari ini juga Kidung Agung pasal 1 tadi kita baca, suaminya mengakui, hai engkau putri yang berwatak luhur. Jadi dengan mudah bisa disimpulkan, sederhana. Ya, saya membangun logika yang sederhana, yang mudah dimengerti, bahwa penderitaan itu membawa keindahan karakter. Karakter itu dibentuk lewat proses. Kalau ilmu pengetahuan, ilmu Alkitab, ya lewat belajar. Kita Zoom, seminar, baca Alkitab, kita mendapat pengetahuan, kita mendapat hikmat. Hikmat itu bisa dengan belajar, tapi karakter itu lewat proses. Nah, teorinya sederhana, tapi waktu mengalami, supaya waktu mengalami itu jelas gitu ya, akan dikasih kesaksian. Tapi sebelumnya dikasih kesimpulan dulu. Penderitaan masa lalu biarlah menjadi kenangan yang membawa ketabahan, kemuliaan, dan bukan kepahitan. Penderitaan dalam bidang apa saja. Masalah dalam bidang apa saja, bisnis, di pelayanan, semua bidang yang kita masuki, Anda masuki, bisa membuat seseorang ada masalah. Maka kalau saya bertanya atau kita bertanya, maka ini sebenarnya kembali ke serial sebelum serial Kidung Agung. Ya, dulu sebelum serial Kidung Agung kita belajar serial Kitab Ayub. 10 episode. Dan sekarang Kidung Agung 15. Kita belum tahu, belum putuskan nanti selanjutnya mau serial yang mana. Ya kalau saya sebagai hamba, ya hamba Tuhan, hamba gereja juga, ya siap untuk mengajar karena materinya nggak ada habisnya, serialnya banyak sekali. Ya. Mau setahun tiap minggu begini ya nggak habis-habis karena ada aja materinya. Ya, setiap kitab dibedah, udah itu Alkitab tuh ada berapa kitab nggak ada habisnya ya. Nah, waktu kita belajar kitab Ayub, maka kita bertanya, kenapa Ayub yang baik, yang saleh ini menderita? Maka sebenarnya dalam Kidung Agung pun ada bagian ini. Cuma waktu bahas kitab Ayub, ini kita bahas lebih panjang lebar. Maka kalau yang misalnya mau mereview atau melihat ulang, nah silakan masuk YouTube, ada serial Ayub. Kenapa orang soleh mengalami musibah? Kenapa orang benar mengalami musibah? Kenapa hamba-hamba Tuhan juga ada yang bisa kena COVID? Apa kurang doa? Apa kurang ini, kurang itu? Gitu ya. Nah, maka saya mau kasih kesaksian biar gampang. Ceritanya, kalau ayatnya kan sudah. Jadi ceritanya sudah lama ini sebenarnya, terjadi sudah beberapa tahun yang lalu, di mana istri saya itu kena hipnotis. Wah, ini kan kesaksian yang jelek ya. Kalau kesaksian misalnya, saya sakit, kena COVID, haleluya, sembuh. Itu kesaksiannya mantap, itu senang gitu ya. Wah, saya sembuh ya. Tuhan bebaskan, merdeka. Waduh, ini kesaksiannya, saya kesaksian istri saya kena hipnotis. Itu dibawa muter-muter Jakarta karena satu cabang bank itu hanya bisa mencairkan 100 juta maksimal. Pindah cabang yang lain bisa 100 lagi, itu pun dengan cara aneka syarat ya, jadi verifikasi nama ibu kandung dan seterusnya. Tapi bisa gitu ya. Maka pindah-pindah cabang sampai 4. Saldonya habis, dikuras 400 juta, istri saya ditaruh di pinggir, diturunkan di toko buah ya, juga tapi nggak jauh dari rumah. Dari situ dia pulang jalan kaki. Nah, sampai rumah dia masih kayak orang linglung. Ini ngalami beneran atau ngimpi. Waktu kejadian dari cabang 1, 2, 3, itu pun dia juga sebenarnya mulai ada rasa bahwa ini ada yang nggak benar gitu ya. Tapi dia mau melawan itu kayak ada yang mengintimidasi, menekan. Dan orang yang menghipno ini juga bahasanya awalnya rohani. Jadi awalnya dia shalom, bertanya apa ada rumah tahu tempatnya panti asuhan Immanuel, mereka mau nyumbang gitu ya. Lalu ada orang lain datang, yuk kita tolong gitu ya. Lalu ketika ditolong mau diantar ke panti asuhan, saya bawanya dolar.
kita ke bank dulu tukar duit. Jadi ceritanya tuh natural banget gitu ya. Sampai di bank, duitnya dicek asli, Bank BRI, tapi kursnya nggak cocok, lalu akhirnya tawar-menawar kurs, nggak cocok, pindah ke money changer. Dalam perjalanan dari bank ke money changer, lalu muncul ide, kan ibu anaknya di Singapura, butuh dolar juga, ini orang ngakunya dari Lions Club Singapura, dan bawanya dolar Singapura. Apa ibu aja yang tuker, ambil kurs tengah, jadi saya untung, ibu untung, gitu. Pulang ke rumah, ngambil tabungan, ceritanya tuh gitu ya. Wah, istri saya dari cabang 1 ke cabang 2 mulai rasa nggak enak, mau telepon saya, dibilangin, nanti aja kalau ini urusan sudah selesai, kita sudah nyumbang panti asuhan, saya mau bayar per puluhan. Ini kata penipunya, saudara. Mau bayar per puluhan, kan ibu kan suaminya hamba Tuhan, nanti per puluhannya dititip ke suami ibu saja gitu. Pokoknya kalimat demi kalimat itu singkat cerita ya 4 kali cabang, 400 juta hilang. Nah, istri saya pulang linglung, dia telepon saya supaya saya segera pulang ke rumah, sampai rumah baru dia pengaruhnya tuh bisa hilang. Makanya tidak ada orang yang kena hipno tuh yang sedang berdua ya. Semua kasus pasti lagi sendirian. Begitu saya pulang, baru dia nangis, sudah. Dia mau cerita, nangis. Akhirnya, udah nggak usah cerita dulu dah, gitu ya. Saya peluk dia, sampai akhirnya dia bisa cerita, nangis lagi, saya peluk lagi, malamnya ajak doa, pengen nyambung ceritanya lagi, nangis lagi, saya peluk lagi, saya ajak doa lagi. Pokoknya intinya peluk doa, udah gitu aja ya. Nah, ini cerita kami nggak pernah saksikan, gitu ya. Jadi cerita ini disimpan selama beberapa tahun. Ya sekarang sudah disaksikan. Kenapa? Karena kan malu, ya, kena hipnotis, gitu ya. Kenapa malu gitu ya? Karena saya tadinya mau cerita di kantor, tapi saya mau cerita itu nggak jadi karena saya baru mau cerita, itu anak buah saya itu sedang bercerita juga. Si itu kena hipnotis di BSD 10 juta. Wah lah ibu itu kena 40 juta di Pondok Indah. Hah? Kena 40 juta? Iya. Wah, kalau orang bisa kena pasti dosanya banyak itu. Saya tuh mau cerita nggak jadi, saudara. Itu orang kena 40 juta, dibilangi dosanya banyak. Lah saya kan 400. ya, gimana mau cerita, saudara? Nggak jadi cerita, saudara. Dia udah tutup ini mulut, nggak cerita, saudara. Ya bahkan kepada anak, kepada semuanya nggak ada yang diceritain. Dan tidak bisa bercerita itu betul-betul penderitaan. Mengalami masalah itu menderita, ditipu itu menderita, rugi itu menderita, putus cinta itu menderita, tapi nggak bisa cerita penderitaannya. Itu lebih menderita lagi. Itu kalau kayak penyakit atau nanah gitu, luka itu membusuk di dalam. Tapi mau cerita nggak enak, dihakimi. Mau cerita disalahkan gitu ya. Jadi akhirnya nggak cerita, simpen aja udah. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian mertua saya sakit. Nah, ya, maka akhirnya istri saya ke Surabaya. Nah, terpaksalah istri ini cerita kepada orang tua dan kepada kakaknya bahwa mengalami hal ini. Kakaknya sama orang tuanya, berarti mertua saya, ipar saya, waktu diceritain itu pertanyaannya sama, antara mertua dan ipar itu pertanyaannya sama. Waktu itu terjadi, jarotnya bagaimana? Jarotnya bagaimana? Anda kira-kira nangkap maksudnya nggak? Kenapa bertanya jarotnya bagaimana? Gitu. Karena di Surabaya ada istri yang lain menghilangkan 5 juta, 10 juta, tapi suaminya bukan jarot gitu ya. Jadi ngilangi 10 juta, dimaki-maki, itu 20 juta, digebuki. Nah ini 400 saudara ya. Ya istri saya cerita, jarot pulang, saya nangis, dipeluk, ajak doa. Sorenya, malamnya mau cerita, nangis lagi, peluk, ajak doa. Pokoknya intinya peluk doa, udah gitu aja udah. Wah, tapi nah, kenapa hal ini diizinkan Tuhan terjadi? Oke, saya sambung filenya dulu, nanti saya lanjutkan ceritanya ya. Saya lanjutkan filenya dulu, nanti ceritanya saya sambung sampai di titik ini. Kami juga nggak tahu gitu ya, kenapa orang benar bisa mengalami musibah. Yang saya tahu Tuhan itu baik. Tapi kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan? Nah, pergumulan ini membawa kami sebenarnya pada sebuah keadaan di mana ketika tadi istri saya akhirnya mendengar kabar dan tahu juga secara kenyataan kan, saya tidak marah, saya tidak tempeleng, saya nggak maki-maki, karena saya secara insting atau karena kedewasaan psikologi dan kedewasaan rohani, saya berpikir dengan cepat bahwa istri saya bukan pelaku.
dia korban. Maksud saya marah sama korban. Saya kan harus kasihan sama pelaku. Kalau marah ya sama yang menipu, bukan yang ditipu. Jadi saya tidak marah kepada istri saya. Nah, tapi sikap saya terhadap peristiwa ini justru membuat istri saya itu yakinnya bahwa saya sangat sayang sama dia. Jadi kejadian ini membuat istri saya itu yakin banget, wah suami saya Pak Jarod sayang banget sama saya. Jadi ini membawa kami pada sebuah kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya. Musibah terjadi, akhirnya ya uang tetap tidak kembali, tetapi apa yang terjadi? Kami menjadi semakin saling mencintai. Karena istri saya sadar banget, yakin banget bahwa saya sayang sama dia. Makanya itu membuat istri saya makin sayang sama saya. Nah, lalu saya diberikan ayat sama Tuhan. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ketika diizinkan masalah terjadi, secara finansial tidak ada kebaikan yang lebih baik. Kan misalnya ada orang yang begini, pabrik saya diizinkan bangkrut, lalu saya buka trading, wah sekarang untungnya lebih banyak. Jadi pabriknya bangkrut, tradingnya rame gitu ya. Diizinkan bangkrut untuk pindah pekerjaan yang lebih baik. Nah, dalam kasus saya ini sampai kesaksian detik yang saya ceritakan ini, tidak ada sesuatu yang lebih baik secara finansial. Tetapi memang tujuan dari ujian itu adalah memproses karakter. Sebelumnya kami pun juga sudah cukup bahagia, dalam arti kami menikah kalau saat ini 30 tahun. Waktu ini terjadi, itu kami menikah 23 tahun. Waktu kami menikah sampai pada pernikahan yang ke-23 tahun, bahkan ya sebenarnya sampai tahun ini yang ke-30 ya. Waktu anak saya menikah bulan April kemarin, di acara pernikahan kami, maka anak saya sempat berterima kasih kepada saya dan istri saya bahwa papa mama menjadi role model pernikahan. Karena anak saya bersaksi bahwa selama dia tinggal di rumah kami, sampai dia pergi ke Singapura, dia belum pernah melihat kami bertengkar. Jadi kami pernah bertengkar sih, tapi kami bertengkar itu nggak sampai teriak-teriak. Kalau toh kami bertengkar di kamar, maka kamar sebelah itu nggak dengar, gitu. Karena kami bertengkarnya itu paling gini, jangan begitulah. Nah itu udah bertengkar tuh. Jadi pertengkaran kami itu unik sekali. Dan itu pun biasanya itu kalau hari ini bertengkar, besok itu udah makan bareng, ngobrol, pergi jalan ke mall ya gandengan tangan. Jadi kami pulihnya cepat sekali. Nah, kami dalam kondisi yang baik-baik saja pernikahannya. Tapi diizinkan Tuhan mengalami musibah, dan melalui musibah itu, kami lebih saling mencintai. Kenapa? Karena istri saya menjadi diyakinkan. Lah orang lain menghilangkan uang, dimarahi suaminya, digebukin, digoblok-goblokin, dimarahi. Lah ini 400 juta loh. Itu saya nggak marah itu bukan karena di saldonya masih ada 10 miliar. Tidak, saudara. Ya itu dia saldonya, saudara. Waktu saat itu tuh usaha kami mulai agak sepi. Karena puncak kejayaan kami memang sebenarnya 2013. Dan kami tutup tahun lalu. Ya. Jadi tahun lalu kami tutup. Kalau sekarang ini kami makan dari bulan ke bulan. Kadang-kadang kalau ingat yang hilang, walaupun udah lama gitu, kalau sekarang ini duitnya nggak banyak gitu, kadang-kadang masih kayak rasanya, ya ilah dulu hilang segitu. Gitu ya. Jadi kami tidak marah itu bukan karena saldonya banyak, tetapi karena cintanya banyak, karena karakternya yang banyak, sabarnya yang banyak, kasihnya yang banyak. Jadi lewat kejadian, lewat musibah, lewat masalah, respon kita akan menentukan hidup kita selanjutnya. Nah, saya sambung lagi kesaksiannya ya, sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Saya simpulkan bagian ini dulu. Dua orang saling mencintai dan saling mendukung, sanggup menghadapi apapun di dunia ini, dan memandang masa depan penuh dengan keyakinan. Saya angkat cerita ini kembali, walaupun pada waktu membahas Ayub, saya pernah ceritakan, ya,
Karena sekarang di masa pandemi ini, ternyata pandeminya nggak selesai-selesai. Dan ada orang yang bercerai gara-gara pandemi, ribut gara-gara pandemi, karena pandemi membawa dampak ekonomi, karena PHK, usahanya sepi, duitnya sedikit, lalu berantem. Harusnya masalah seperti yang kami alami justru membuat kami menghadapi bersama-sama. Ada masalah kehilangan. Kami kehilangan karena dihipno. Kan masalah kehilangan ini bisa terjadi karena apa saja. Karena pandemi, tokonya sepi, hilang omset. Hilang omset, bisa hilang saldo juga. Nggak usah dihipno. COVID datang aja saldo bisa habis. Jadi bisa kehilangan saldo, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Tapi waktu kami kehilangan, kami suami istri menghadapi bersama-sama. Sehingga itu membuat cinta kami makin kuat. Lalu saya tuh berpikir begini, tahun 2013 waktu hal ini terjadi. Kami hidup kan masih lama, tapi apa yang kami takutkan? Oleh dua orang yang saling mencintai. Jela. Coba, apa yang ditakutkan oleh dua orang yang saling mencintai? Makanya orang pacaran itu hebat sekali kan, karena mereka saling mencintai, mereka menatap masa depan dengan penuh harapan. Wah, pacarnya miskin pun nggak apa-apa, yang penting rajin, nanti pasti diberkati. Wah, semangat sekali. Gitu. Kenapa? Karena ada cinta. Setelah menikah, cintanya habis, saldo masih ada, aja ribut. Dulu waktu pacaran, di awal-awal pernikahan, saldo kagak punya, saudara. Dimodali sama orang lain, kakaknya, atau mertuanya, atau orang tuanya, merintis dari bawah, ngumpulin saldo dikit demi sedikit. Wah, berjuang bersama-sama. Karena itu kalau sekarang, saya berharap Bapak Ibu tidak mengalami. Tapi seandainya Tuhan izinkan mengalami kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan saldo, kehilangan tabungan karena harus dipakai bulan demi bulan, maka apa sih yang tidak sanggup dihadapi oleh dua orang yang saling mencintai? Apalagi dua orang ini dalam Tuhan Yesus sepakat. Tuhan Yesus berkata, dua orang sepakat, aku hadir. Apa yang tidak bisa dihadapi dengan kehadiran Tuhan? Tapi untuk kehadiran Tuhan ini, ya memang satu orang pun ya Tuhan mah hadir juga ya. Kita orang beriman sendirian, Tuhan hadir enggak? Ya hadir juga, saudara ya. Tapi Tuhan berkata, dua orang berkumpul dalam namaku sepakat. Lah, coba siapa dua orang yang harusnya sepakat? Bukankah harusnya dua orang yang saling mencintai yang sepakat? Bukankah harusnya suami istri yang paling mudah sepakat? Tapi kenyataannya suami istri paling susah sepakat. Oke. Soal sepakat kita sudah bahas, tapi sekarang saya tekankan mengenai sikap respon menghadapi masalah atau menghadapi kehilangan. Sebagai bagian dari sekolah karakter. Untuk memproses karakter kita, Tuhan izinkan hal-hal yang terjadi. Jadi kalau begitu apa tujuan penderitaan? Ya, tujuan penderitaan itu ya kalau hidup ini sekolah kehidupan, maka tujuannya supaya naik kelas. Ya. Oke, saya stop dulu ya. Tujuan penderitaan untuk supaya kita sebagai ujian, masalah penderitaan sebagai ujian supaya kita naik kelas. Kalau saudara mau naik kelas gimana caranya? Ya ujian. Kalau ujian menghindar, ya ujian susulan. Makanya jangan ujian susulan. Begitu ada ujian, jawab yang benar. Ada ujian, jawab yang benar. Tidak perlu ujian susulan. Nah, kalau mengalami masalah, itu jawabannya apa? Jawabannya respon, sikap. Jadi ada masalah seperti saya, masalah kehilangan. Sikap kita mengeluh, bersungut-sungut, kayak bangsa Israel bersungut-sungut, muter-muter padang gurun, nggak nyampe-nyampe Kanaan. Padahal dari Mesir ke Tanah Perjanjian itu, kalau jalannya lurus gitu ya, itu sebenarnya cuma 3 tahun paling lama kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang 3,5 jam nyampe gitu ya. Tapi dulu 40 tahun. Ya, anak sekolah minggu ditanya, siapa guru sekolah minggu, adik-adik, kenapa Musa berjalan menuju Tanah Perjanjian 40 tahun? Gitu. Anak zaman sekarang jawabnya, Pak Guru, karena Musa nggak punya Google Map.
Maksudnya itu karena bangsa Israel nggak taat gitu maksudnya yang nanya gitu bah, tapi yang ditanya emang ya anak milenial karena Musa nggak punya Google, coba dia masukkan itu Google Map tuh nyampe dah dalam waktu cepat ya. Bukan karena bangsa Israel nggak taat. Respon bangsa Israel ketika nggak ada air, ketika ada masalah selalu bersungut-sungut. Karena itu mari kita belajar respon kita terhadap setiap peristiwa dan kejadian. Kita merespon dengan sikap yang benar. Karena itulah yang membangun karakter kita. Saya lanjutkan sedikit ceritanya sebelum kita berdialog ya. Nah, tadi kan saya bilang kalau uangnya hilang. Nah, sebenarnya uang hilang itu ada ceritanya begini. Anak saya itu dapat beasiswa 4 tahun di Singapura dari Sek 3 kelas 3 SMP. Sek 3, Sek 4, 2 tahun. Lalu diperpanjang junior college, 2 tahun lagi, jadi 4 tahun. Setelah junior college 4 tahun, maka dia ditawari beasiswa di NTU, ya, Nanyang Technology University. Lalu anak saya bilang begini, nanti Bena aja yang di NTU, buat laki-laki cocok, tapi aku mau di NUS. Waduh, nak, beasiswa kok ditolak tuh gimana? Ya gimana, aku lebih cocok di NUS. Memang biaya kuliahnya berapa? Ya 400 juta. Karena saya punya duit, ya, lalu saya setuju. Ya sudahlah, nanti Bena yang beasiswa. Jadi punya anak kan kalau yang 2 beasiswa, 1 enggak masalah lah. Yang 1 nanti di Indo, dulu mikirnya begitu. Jadi anak saya tolak beasiswanya. Karena saya pikir ada duit 400. Beasiswanya ditolak, duitnya hilang. jadi sebenarnya masalahnya itu belum selesai. Ketika ditipu, duitnya hilang, lalu suami istri saling mencintai, masalah selesai? Ya belum, saudara ya. Tapi paling nggak masalah suami istrinya selesai. Suami istri saling mencintai. Tapi masalah tagihan belum selesai. Kenapa? Karena tagihan itu nggak bisa dibayar dengan cinta. Kan nggak bisa dong saya pergi ke Singapura, datang ke NUS, anak saya harus bayar kuliah 400 juta. Saya nggak bisa bayar, tapi kami saling mencintai. Mana bisa? Cinta itu nggak bisa buat bayar tagihan, saudara. Jadi sebenarnya kami itu masih pusing gitu, itu gimana gitu ya. Nah singkat cerita, kita bilang sama anak begini, Nia, kamu menghadap NUS. Bilang kalau bisa nggak bayarnya dicicil. Lupa kenapa? Kan bukannya ada uangnya. Terus ceritanya panjang, nanti kalau ketemu papa mama cerita gitu ya. Nah singkat cerita, waktu menghadap wawancara, justru dari wawancara itu ketahuan anak saya ini diketahui sama NUS kalau nilainya bagus banget. Sehingga singkat cerita justru mendapat beasiswa. Wah, ini jadi ceritanya nyambung nih begitu dapat beasiswa. Ya, berapa beasiswanya? 4 tahun. Nah, sekarang saya begini. Saya punya duit 400 juta, kalau nggak hilang, nggak ditipu, nggak kena hipnotis, maka anak saya masuk NUS, ya kan? Waktunya bayar, ya saldonya dikeluarin dong duitnya, kan ada, dibayarin, gitu kan? Lalu tahun depan, yang bayar lagi, ya. Waktu tahun pertama, emang udah disiapkan duitnya, ya kan? Kalau misalnya duitnya nggak hilang ini, ya sudah, proses berjalan biasa kan? Anak masuk kuliah, waktunya bayar-bayar. Tapi gara-gara hilang, maka anak menghadap, lalu wawancara. Gara-gara wawancara, singkat cerita, proses beasiswanya diajukan, lalu dapat. Jadi, untung kata rugi, ya. Jadi, tahun depan, gitu kan nggak bayar lagi. Tahun depan, nggak bayar lagi. Bahkan sekolahnya gratis, asramanya gratis, tiap bulan dikasih uang saku $1.200. Jadi itu nilai beasiswanya itu kira-kira 1,8 miliar selama 4 tahun. Kalau duit saya tidak hilang, maka itu buat bayar tahun pertama. Tahun depan nabung lagi untuk bayar tahun kedua. Gara-gara hilang,
terpaksa. Jadi kadang-kadang ada namanya power of mepet. Gara-gara terpaksa mepet, ngadep wawancara, ajuin beasiswa, aduh, wah dapat lagi, wah begitu dapat lagi, saya pikir-pikir loh Tuhan kok malah jadi untung. Jadi untung gini, aduh, emang Tuhan itu luar biasa. Karena itu saya bacakan ayatnya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau toh diizinkan sebuah kecelakaan atau masalah, pasti untuk kebaikan, dan itu akan indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal. Ya, waktu kami mengalami kejadian ini, ya kami nggak tahu, Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa. Sekian bulan kemudian baru, ternyata supaya wawancara, supaya dapat beasiswa. Sehingga akhirnya semuanya indah pada waktunya. Maka saya berikan kesimpulan pada bagian ini. Jalan kehidupan tidak selalu mulus. Namun kita bisa melihat bahwa rancangan dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Jalan hidup kita tidak sempurna. Hidup kita tidak sempurna. Penyertaan Tuhanlah yang sempurna. Jadi yang sempurna itu Tuhannya dan penyertaan Tuhannya, ya, untuk membawa kita pada karakter yang lebih baik. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Karena itu kalau kita mengalami aneka masalah, Yakobus mengajarkan supaya kita menganggap hal itu sebagai ujian. Supaya ujian itu menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan buah, dan buah itu menjadikan kita sempurna. Yakobus 1 ayat 2-4. Bersama dengan Tuhan, penderitaan pasti berakhir dengan kemenangan dan memunculkan keindahan. Seperti si gadis sulam, kembali kepada cerita gadis sulam. Gadis sulam ternyata punya masa lalu yang penuh dengan penderitaan. Dia dipaksa bekerja di kebun anggur oleh kakak-kakaknya yang laki-laki. Anak perempuan bukan dimanja, dipaksa kerja. Tapi karena bekerja, ceritanya kalau kita baca mengenai tafsir Kidung Agung. Jadi Salomo itu dalam perjalanan dari Yerusalem ke Israel Utara. Dan dia melewati daerah kebun anggur di mana gadis sulam kerja di ladang. Pemandangan gadis sulam itu ditangkap sama Salomo, dilihat sama Salomo, bagi dia menarik. Dan dari situlah Salomo mengenal. Jadi gadis sulam itu menderita sampai kira-kira dia dipinang sama Salomo. Dan makanya kalau dalam Kidung Agung pasal 8, ya kita bacakan sekarang ini pasal 7. Dalam Kidung Agung pasal 8, itu gadis sulam berkata begini, aku punya kebun anggur punyaku sendiri. Bukan punya Salomo, itu punya orang tua. Yang dulu dia nggak sempat kerjakan. Ya, karena dia harus bekerja di kebun anggur kakaknya. Maka begitu dia menjadi permaisuri raja, maka kebun anggur punya dia sendiri. Dia kelola. Sehingga dia menjadi pengelola kebun anggur. Makanya dalam Amsal pasal 31, istri Salomo ini rajin sekali. Karena memang dia masa kecilnya penuh penderitaan. Karena itu kalau saat ini Bapak Ibu diizinkan menderita, maka kita harus tabah, kita harus kuat. Karena penderitaan bisa membinasakan, tapi penderitaan juga bisa menghasilkan karakter yang luar biasa. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Perlin sebuah moderator. Puji Tuhan, terima kasih Pak Jarod. Sungguh kita dicerahkan pada webinar malam hari ini. Ternyata Bapak Ibu bahwa penderitaan yang dialami itu untuk membentuk keindahan karakter kita. Dan penderitaan itu ternyata Tuhan izinkan agar karakter kita semakin disempurnakan. Juga kita boleh melihat tadi bagaimana bahwa jalan kehidupan tidak selalu mulus, tapi penyertaan Tuhanlah yang sempurna. Bapak Ibu, ini webinar yang cukup mencerahkan kita dan saya percaya Bapak Ibu tetap semangat
untuk mengikuti webinar ini untuk sesi tanya jawab, boleh kasih jempol dulu tanda bahwa Bapak Ibu semangat ini mengikuti webinar pada malam hari ini. Nah, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sia-siakan ini waktu yang berharga, apalagi ini episode terakhir untuk serial ini. Kepada Bapak Jarod yang saya yakin akan memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita mengerti mengapa kita harus masuk dalam sekolah kehidupan dan mengikuti ujian. Jadi diuji dulu baru dipuji ini. Saya berikan kesempatan kepada yang ada di chat room kita untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Kami berikan kesempatan. Ya, boleh angkat tangannya, ya. Siapa yang ingin bertanya dulu kepada Bapak Jarod? Nah, ini ada banyak nih Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini juga adalah peserta-peserta setia yang mengikuti webinar pada serial-serial sebelumnya. Di sini ada Pak Franky, Pak Lukman Siregar, Pak Emmanuel, Pak Yusuf, dan banyak lagi saudara-saudara kita yang lain yang rutin mengikuti. Dan mari kita bertanya kepada Bapak Jarod dan Ibu Esther yang malam hari ini hadir memperlengkapi kita. Silakan Bapak Ibu, ada yang raise hand. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan. Nah, Bapak Jarod dan Ibu ada pertanyaan di chat secara langsung kepada kami di sini bertanya, Tuhan mengizinkan terjadi kepada kita masalah. Nah, tadi ceritanya mengenai hipno, pasti ada celah dong Pak, sehingga Tuhan izinkan. Bisakah ini dijelaskan? Artinya bisa kena hipno berarti ada celah sehingga kenapa bisa Tuhan izinkan hal ini? Begitu Pak, ini pertanyaan dari seseorang. Ya, dari istri saya cerita dulu dah, baru tambahin. Terima kasih Bu Esther. Ya, shalom. Ada waktu itu saya kan masih kantor anak sekolah gitu ya. Malamnya itu saya tidur agak malam, jadi bangun tuh pagi kesiangan, nggak sempet doa pagi. Biasanya saya doa pagi dulu, itu langsung bangun, langsung nganter anak. Kemarinnya karena anak saya tuh marahin pembantu pakai kata-kata kasar. Ya, saya shock banget karena saya merasa sebagai ibu nggak pernah ngajarin anak begitu. Saya selalu ajarkan pembantu itu harus dihormati karena nggak ada orang yang mau jadi pembantu ya. Jadi kalau dia mau kerja sama kita, kita juga harus hormati dia, menghargai dia seperti saudara kita sendiri. Tapi kali itu anak saya ngomong kasar sekali dan saya marah sekali. Marah dan kecewa, saya merasa jadi mamanya kok nggak bisa ngajarin anak, walaupun saya ngajarin udah bener gitu. Nah lalu malam ke bawah, bangun kesiangan, saya nggak doa, langsung antar anak sekolah. Nah pulangnya itu saya mau servis mobil, pulang jalan kaki, kena lah saya hipnotis, kena. Mungkin karena saya lagi marah, saya kosong, lagi blank, ya kecewa sama anak saya. Mungkin itu celahnya. Ya, saya tambahkan setelah mengalami kejadian ini kan kami juga bergumul ya, selain bergumul mencari kehendak Tuhan juga kok bisa ya gitu kan. Belum lagi ketika saya tadi kan cerita ini kami simpan, jadi kami nggak pernah bersaksi. Tapi ketika ceritanya mulai ada endingnya, ya, oh ternyata kami lebih saling mencintai, lalu anak melalui wawancara akhirnya malah mendapat beasiswa lagi 4 tahun, sehingga kami yang harusnya tabungan itu disimpan untuk anak hilang, tapi gara-gara hilang malah wawancara, gara-gara wawancara malah jadi dapat beasiswa. Nah, saya mulai berani bersaksi. Nah, tapi ketika bersaksi pun juga banyak pertanyaan yang seperti tadi gitu ya, bukan cuma ada celah gitu. Wah, pasti ini pendeta punya dosa nih. Nggak mungkin lah kalau nggak dosa. Malah yang lebih keras lagi, berarti nggak lahir baru dong, kok bisa kena. Waduh, ini jadi membuat saya akhirnya juga banyak berbincang-bincang dengan hamba Tuhan yang lain. Bahkan ada yang dulunya juga seorang penyantet lah atau dukun gitu ya. Nah, dari pembicaraan itu saya tahu mengenai celah ini. Jadi ada mantan dukun tuh bilang begini, kalau kami itu sebenarnya menyantet siapa itu
kami dari awal bisa tahu ini orang kena apa tidak gitu. Loh kok gitu? Ya karena kalau orang itu bersukacita itu susah disantet gitu katanya ya. Wah, itu orang-orang apa? Bahkan saya sempat ngobrol begini bukan dengan orang Kristen gitu ya. Kalau orang ketawa melulu bersukacita tuh nggak bisa disantet itu. Saya jadi ingat ayat loh. Ada firman Tuhan, ayatnya itu begini. Sukacita Tuhan itu perisai. Jadi sukacita Tuhan itu perisai. Nah, artinya ketika orang kecewa, kepahitan, marah, itu celah. Jadi bisa dibalik. Kalau sukacita Tuhan itu perisai, kebalikannya kesedihan, amarah, itu celah. Lalu saya ngobrol lagi, lanjutan lagi mengenai celah ini gitu ya. Lalu akhirnya, iya Pak Jarod, orang itu kalau misalnya kecewa, kepahitan, amarah, itu celah. Tapi waktu saya ngobrol sama bukan orang Kristen, dia bilang begini, yang paling gampang disantet itu orang rakus Pak Jarod. Yang paling gampang dihipnotis orang rakus. Jadi misalnya sedikit aja, bukan misalnya kayak ibu kan tadi habis marah sama anak, itu celah. Tapi misalnya ditawari, tuker dolar sama ibu aja, ada untung. Nah ini niat untung itu aja udah celah gitu ya. Apalagi bukan niat untung. Jadi misalnya orang tuh pengen cepat kaya gitu ya. Maka yang paling sering kena tipu soal saham bodong, soal macam-macam itu kan kebanyakan orang yang pengen bunga lebih gitu ya. Itu paling gampang kena tipu. Karena apa? Karena dia cinta uang. Nah, ada kerakusan, ada pengen untung dalam waktu yang cepat. Itu celah semuanya. Jadi dari kejadian ini sekarang kami menjadi lebih bijaksana, lebih hati-hati, belajar untuk kerja keras, tapi tidak ambisius. Dalam arti gini, nggak nafsu. Ya, kalau ada masalah belajar untuk tidak, kalau toh marah tapi tidak emosi. Ya, jadi beda kan kita mendisiplin marah karena mau mendisiplin dengan marah yang emosi, karena emosi itu celah. Jadi ketika belajar begini, wah, lewat kejadian itu memang itu kehilangan yang besar membuat, tapi kami bersyukur Tuhan izinkan, kami tetap tidak menyesali itu terjadi ya, bahwa Tuhan membawa kami pada pembelajaran yang lebih apa ya, kalau orang alami itu kayak nancep gitu. Pokoknya sekarang jaga hati dah, benar-benar jaga hati supaya nggak ada celah. Oke, Tuhan berkati. Oh, silakan. Ya. Terima kasih Pak Jarod, semoga menjadi pencerahan juga bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, silakan yang ada di chat room ini, yang ada Bapak di room kita pada saat ini, silakan bertanya, boleh raise hand, itu bertanya kepada, itu Pak Lukman ya, wah Pak Lukman mau, ya silakan Bapak Lukman Siregar untuk di-unmute, ya silakan bertanya. Unmute dulu Pak, ya silakan Pak Lukman. Terima kasih. Salam Pak Jarod. Shalom. Ibu. Iya. Nah, memang sih ini menarik sekali sekolah kehidupan, beda dengan sekolah yang di kelas, ada ruangan, ada spidol. Kalau sekolah kehidupan ini nggak ada, ketemu banyak guru, kan gitu ya. Dalam perjalanan kehidupan memang saya akui mengetahui kebenaran itu dari sekolah kehidupan itu karena banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak kadang-kadang kesalahan fatal juga kadang, tapi dari situ kita menemukan satu kebenaran. Makanya ada sampai kita selalu ingat istilah keledai tidak akan masuk lubang 2 kali. Tapi ada satu yang kadang-kadang kontradiksi yang kita lakukan, dan hampir mungkin banyak orang, termasuk saya, sangat menyenangi yang namanya doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan, ya kan? Maksudnya pencobaan di sini, takut kalau ada yang kita lakukan itu salah. Padahal kita pengalaman ke belakang, kesuksesan yang kita capai itu karena banyak sekali kesalahan sekolah kehidupan. Gimana pertanyaannya begini, apa boleh nggak sih kalau kita selalu berdoa, jauhkanlah saya dari pencobaan. Padahal pencobaan yang di sini apakah hanya pencobaan dari si jahat atau dari iblis?
Kalau yang kayak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, apakah ini pencobaan? Terima kasih Pak Jarod, memberkati. Ya, kalau silakan Pak, langsung. Kalau Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi manusia yang mencobai dirinya sendiri oleh keinginannya. Atau kalau kita belajar kitab Ayub, waktu dulu kita membahas serial mengenai Ayub, maka iblis yang mencobai, tapi Tuhan mengizinkan. Jadi ya semuanya seizin Tuhan. Nah, masalah itu bisa terjadi karena kesalahan orang itu sendiri. Bisa karena iblis yang punya rencana, atau Tuhan mengizinkan karena sebuah rencananya. Oke, kita kasih contoh biar gampang. Misalnya ada orang mencret, ya, sakit perut. Nah, itu karena dia makan lombok kebanyakan. Itu jelas karena masalah sakit perut karena dia makan lombok kebanyakan, tidak penguasaan diri. Itu solusinya gampang, ya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya, tidak penguasaan diri, makan lombok banyak-banyak, gitu ya. Ini nggak perlu berdoa lalu berkata dalam nama Yesus roh mencret keluar, gitu ya. Dirinya yang salah, setan yang disalahi. Saya tidak membela setan, tapi dalam kasus mencret kebanyakan makan lombok ini setan tidak salah. Jadi saya bukan bela setan loh ya. Tapi kalau nggak salah juga jangan disalah-salahin ya. Saya khawatir nanti setan itu kalau disalah-salahin dia kumpul gitu ya. Kumpul-kumpul, roh teritorial mengumpulkan anak buahnya. Ayo kita kumpul. Kenapa? Pada orang Kristen kurang ajar nih, kita disebut roh mencret, padahal dia kebanyakan makan lombok. Jadi nanti setannya marah. Gitu ya. Jadi ada masalah karena kesalahan manusia, karena tidak penguasaan diri. Ini contoh kasus aja ya, termasuk juga misalnya kesalahan karena ngambil produk terlalu banyak. Saya sebagai seorang businessman, saya pernah ngambil barang terlalu banyak. Jadi karena iman dalam tanda petik gitu, atau nekat, jadi saya dipercaya sama supplier. Bukan utang, karena memang dipercaya. Pak, pokoknya nanti bayarnya jatuh tempo aja 3 bulan. Nah, saya ngambilnya terlalu banyak, melebihi kemampuan manajemen perusahaan menjual barang. Sehingga ketika jatuh tempo, waktunya bayar, barangnya belum kejual. Nah, itu juga masalah karena rakus, ya kan? Harusnya walaupun dipercaya, tapi punya perhitungan. Itu berarti ketika ada masalah ke cash flow, itu saya yang salah. Jadi, ini kalau contoh dari yang sederhana mengenai mencret, kita bawa pada masalah perusahaan. Ada salah yang karena memang tidak punya salah. Seperti Ayub kan sebenarnya dia nggak punya salah. Kan ceritanya Ayub pasal 1 itu iblis menghadap Tuhan, ya kan? Jadi iblis yang punya rencana, diizinkan, iblis yang melaksanakan. Jadi iblis yang mencobai. Tapi Tuhan, iblis mereka-reka pencobaan untuk menghancurkan Ayub. Tapi Tuhan bisa menjadikan kebaikan. Nah, penentunya tentunya direspon si Ayub atau respon kita. Kalau respon kita benar, kitanya naik kelas. Contoh yang tidak ada hubungannya sama setan. Ya, ini murni rencana Tuhan. Misalnya Daniel masuk penjara, dimasukkan ke kurungan singa. Daniel itu nggak salah apa-apa. Ya, tapi ada manusia lain yang memfitnah, yang punya rencana jahat. Jadi, tapi saya percaya itu Tuhan izinkan. Kenapa? Karena ketika raja bertanya kepada Daniel, jadi itu di Alkitab diceritakan, raja itu berdoa loh. Karena waktu dia ke gua singa, dia bilang begini, Daniel, semalam-malaman aku berdoa. Apakah Tuhanmu sanggup menolong kamu? Ini saya yakin Tuhan tersinggung ini dengan doanya si raja ini ya. Jadi, waduh, apakah Tuhan yang kamu sembah sanggup menolong kamu gitu ya? Wah, akhirnya Daniel berkata, Raja, aku masih hidup, aku nggak salah dengan raja, nggak salah dengan Tuhan. Sampai akhirnya raja berkata, sungguh tidak ada Allah lain seperti Allahmu. Maka akhirnya raja kasih perintah kepada semua bangsa dan jajahannya harus menyembah Allahnya Daniel. Dengan jelas sekali dari keseluruhan cerita ini saya yakin Tuhan mengizinkan terjadi. Dalam cerita ini nggak ada soal iblis atau setan, nggak ada kesalahan Daniel, nggak ada. Tapi kita bisa melihat, oh saya percaya ini Tuhan izinkan dalam rangka supaya raja itu membuat pengumuman supaya seluruh bangsa menyembah Jehovah Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Karena waktu itu pusat
pusat dunia ada di Babel. Tuhan bikin kisah di Babel. Waktu pusat dunia di Mesir, Tuhan bikin kisah di Mesir. Jadi tujuan Tuhan adalah menyatakan diri, keberadaannya, dan itu bisa menggunakan pribadi Daniel yang tidak punya salah, tapi ada masalah. Jadi sebenarnya, nah sekarang kalau pertanyaan tadi, boleh nggak kita berdoa supaya nggak ada masalah? Menurut saya nggak apa-apa ya. Orang Tuhan juga ajarkan, jauhkan kami dari pencobaan. Itu kan make a wish, doa kita. Seandainya kita berdoa tapi Tuhan punya rencana lain, wah ini kayaknya orang ini tabah juga ini ya. Ini kalau dimasukin penjara boleh juga nih. Kan kita nggak tahu pikiran Tuhan, kita nggak tahu rencana Tuhan. Waktu Tuhan lihat Paulus begitu kan, waduh, diizinkan masuk penjara, penjaranya gempa bumi, kepala penjara bertobat. Jadi kalau saya tuh ya Tuhan, kalau bisa dijauhkan dari pencobaan. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi ya hadapi saja udah ya. Tapi tetap sebagai manusia sih berharap ya. Kalau ingat-ingat ke belakang gitu emang namanya dicobai itu nggak enak. Tapi kalau sudah lulus seneng sih. Apalagi begitu lulus dapat bonus. Jadi kami boleh kalau menurut saya sih ya berdoa ya. Tuhan mengajarkan berdoalah demikian. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Penjelasan tadi ini juga merupakan jawaban juga buat seorang ibu yang bertanya, saya pernah mengalami ujian, anak lahir jantung bawaan, dan membuat kami sekeluarga telah melewatinya. Sampai hari ini saya selalu berdoa, jauhkanlah pencobaan daripada kami. Apakah boleh Pak berdoa supaya tidak mendapat pencobaan? Tadi sudah langsung dijawab bahwa tidak salah kalau kita berdoa ya Pak. Yes. Tapi kita juga berdoa minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa menjadi pemenang dalam setiap masalah kita. Baik, sebelum saya ke chat room, saya ingin membacakan pertanyaan yang ada di chat room kita sebelum nanti ke secara live kepada Bapak Ibu kepada kita di chat room ini. Oh, ini kok nggak bergerak nih Pak. Oke. Ya. Sebentar. Ya. Aduh, ini kok. Ya. Ya, suaranya sih kita dengar, suaranya dengar, cuma videonya mati. Ya. Baik. Bisa kata. Ya. Kalau begitu coba dulu sebelum ini kepada Bapak Ibu yang ada di chat room, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan, boleh raise hand. Oh, Pak Frankie. Ya. Silakan Pak Frankie, unmute dulu, silakan bertanya. Terima kasih. Selamat malam Pak Jarod. Malam. Kita tahu bahwa setiap orang pastilah berbeda paketnya dalam menjalani sekolah kehidupan. Jadi orang modulnya beda yang diambil ya. Iya. Karena ini kan juga suatu sekolah kehidupan ya Pak ya. Pengalaman yang kita alami itu pastilah berbeda setiap orang. Nah, sering sekali ada suara-suara dalam pikiran kita yang menghambat Pak. Karena saya pernah baca buku tentang judulnya Pikiran adalah Medan Perang. Nah, jadi sering pikiran-pikiran ini ya yang menghambat sehingga kita sering merasa jalan di tempat dalam menjalani hidup ini. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana kita harus menyikapi pikiran-pikiran kita ini supaya bahwasannya jangan jadi perasaan atau pikiran kita yang menguasai, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau saya jawab singkat, maka firman Tuhan berkata, dalam hidupmu bersama, taruhlah pikiran dan perasaan yang sama yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi, pikiran kita harus isi dengan pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Maka firman. Karena firman itu adalah pikirannya Tuhan, atau logos, logikanya Tuhan. Nah, itu tidak mudah karena
ketika kita masukkan firman kepada pikiran kita, maka pikiran kita sendiri pun akan berbantah-bantah dengan firman. Makanya Paulus berkata begini, aku merobohkan setiap pikiran-pikiran manusia dan menaklukkannya kepada Kristus, maksudnya kepada firman Tuhan. Jadi memang orang itu membangun kubu-kubu pertahanan di mana? Di pikirannya. Dengan apa? Dengan pikiran, dengan pelajaran masa lalu, dengan konsep-konsep dunia, dengan nilai-nilai hidup yang tidak sesuai firman. Jangankan dengan orang lain, dengan kita sendiri gitu ya. Kan kalau misalnya katakanlah saya lahir baru umur 20, katakanlah begitu ya. Jadi sudah 20 tahun saya punya pikiran dunia, kebiasaan dunia, cara pikir dunia, nilai hidup dunia. Begitu saya lahir baru terima Tuhan Yesus, saya mulai membaca Alkitab, maka sering pikiran kita pun masih berbantah-bantah dengan firman. Nggak bener nih firman. Wah, ini firman udah nggak berlaku ini. Ya, ini kan cerita di Alkitab, bukan buat saya. Ya, ini buat Pak Pendeta bolehlah, buat saya nggak usah lah, nggak perlu lah. Jadi itu kita itu sebenarnya itu pertempurannya di situ. Sampai akhirnya pertempuran itu kalau kita taklukkan pikiran kita pada firman. Kita sepakat dengan firman. Logika kita pakai logikanya firman. Nah, itu artinya kita pikiran kita sama dengan firman. Nah, itu proses. Jadi proses pembelajaran dan sekolah itu kan belajar dulu baru menghasilkan karakter ya. Kalau sekolah SMP belajar dulu, ujian dapat ijazah. Ya. Kalau sekolah kehidupan ya kan, kita sekolahnya ini kan ya pergumulan, baca Alkitab, sudah ngerti, Tuhan izinkan pencobaan, ngalami proses, hasilnya karakter. Wisudanya apa? Nah, wisudanya waktu kita mati, itu berarti kita diwisuda. Nah, karena begitu kita mati, kita udah nggak bisa naik kelas lagi. Firman Tuhan berkata, orang akan hidup sekali mati, ya, dan setelah itu dihakimi. Jadi, selama kita hidup inilah kita harus naik kelas, mencapai level rohani yang semakin serupa dengan Kristus, karena setelah kita mati, kita nggak naik kelas lagi. Kita akan dihakimi untuk ditentukan tingkat kemuliaan kita. Maka selama hidup inilah kita belajar, dalam proses belajar itu, pikiran manusia kita akan berbantah-bantah dengan pikiran Tuhan lewat prinsip firman Tuhan. Jadi antara batin kita dengan roh kita yang saudara Roh Kudusnya itu akan berbantah-bantah. Sampai akhirnya semakin banyak kita mengimani, mempercayai, menyepakati nilai-nilai firman, maka saat itulah sebenarnya pikiran kita menjadi sama dengan pikiran Kristus. Jadi benar, saya setuju. Pertempuran kita sendiri itu di pikiran kita. Kalau pikiran kita misalnya kita berkata, ada masalah nggak apa-apa, nanti Tuhan pasti cukupkan lagi. Jadi kehilangan segini ya emang itu besar sekali, tapi nanti kan anak bayar kuliah gimana? Ya pada waktunya pasti ada jalan keluar lah gitu ya. Kita berkata begitu, kenyataannya nggak ada duitnya. Kenyataannya waktu bayar nggak ada duit juga. Sampai anak menghadap wawancara. Oh, ternyata Tuhan tidak tolong lewat mujizat. Tuhan tidak tolong lewat ada orang ngasih pinjaman. Tuhan nggak tolong lewat saya ada untung yang lain. Jadi kadang pertolongan Tuhan itu dari mana nih? Sampai waktunya bayar nih nggak ada gitu. Wah, anak langsung tiba-tiba anak telepon. Pak, Ma, kabar gembira nih Pak. Nggak usah bayar. Jadi kadang lewat masalah itu ya kita itu melangkah benar-benar kayak itulah namanya Tuhan tuntun gitu ya, kayak di padang gurun bangsa Israel itu kan tiang awan tiang api, langkah demi langkah, bahkan kadang kita nggak tahu 2 langkah ke depan gitu ya. Memang ada saatnya waktu kalau Paulus berkata aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan, kadang kita punya saldo cukup buat 3 tahun atau kita punya saldo cukup buat 3 bulan, aduh tenang dah gitu. Tapi kadang Tuhan izinkan lagi saldo kita hanya untuk 1 bulan, untuk 1 minggu. Aduh, minggu depan makan apa gitu ya. Kalau orang yang biasa punya saldo 1 tahun, itu saldo tinggal 2 bulan, itu udah gelisah itu. Tapi kalau kita udah biasa makan harian,
Jadi lusa makan apa kita nggak tahu gitu. Tapi ya tenang aja. Hari ini makan, tidur, pulas, besok cari duit, makan lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang orang susah itu imannya lebih kuat gitu ya. Dia 2 hari lagi makan apa nggak tahu aja, tidur pulas gitu ya. Jadi, nah ini sekolah kehidupan ya. Sekolah kehidupan itu sekolahnya sepanjang hidup. Kalau mau ada yang mau berhenti sekolah, wisuda sekarang. Kita bercanda ya. Wisudanya itu mati, saudara ya, dipanggil Tuhan. Jadi selama kita hidup, kita sekolah terus bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod, terima kasih. Dan kita tahu sekarang bahwa ternyata kita harus punya pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, sehingga selalu ada hikmat jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita setiap ada masalah. Sebelum saya bertanya kepada langsung ke chat room, di sini ada di chat room kita pertanyaan, Pak, saya akan bacakan. Seseorang bertanya, bagaimana kesan kesetiaan dari Ibu Jarod, maksudnya Ibu Esther di sini, yang berani mengutarakan masalah yang dialami. Bisa saja Ibu menyalahkan diri sendiri. Bagaimana juga kisah perempuan itu setia bekerja di kebun anggur, lalu perempuan itu merasa dirugikan bekerja di kebun anggur. Bagaimana kesetiaan itu ada? Ini pertanyaan yang silakan mungkin Ibu. Menyalahkan diri sendiri, iya. Saya nyalahin diri saya tuh lama ya. Kenapa? Karena saya tahu saya sering terharu gitu lihat suami saya itu kerja mati-matian ya, rajin, apa aja dikerjain, tapi semua uangnya dikasih ke saya. Sekarang semua uangnya saya hilangkan. Bayangin gitu, saya rasanya, aduh kenapa harus saya menghilangkan gitu. Kami pernah mengalami rumah kebakaran, tapi itu kan bukan salah saya, gitu. Itu kan konslet listrik. Jadi saya walaupun yang kebakaran jauh lebih besar kerugiannya, saya nggak merasa bersalah. Ya udah Tuhan izinkan ya. Tapi kalau ini saya ngilangin, itu rasanya saya menuduh diri saya sendiri, saya goblok, saya bodoh. Kenapa saya nggak berdoa? Kenapa saya marah? Ya. Itu lama sekali hilangnya. Dan saya bersyukur suami saya yang terus menghibur, kamu nggak salah, kamu nggak salah. Anak saya juga, mama nggak bodoh, mama nggak bodoh. Ini Tuhan izinkan. Itu proses pemulihannya ya karena dibantu orang-orang yang mengasihi saya lebih cepat, tapi tetap lama sih. Bahkan itu kejadian sudah 6 tahun yang lalu. Sampai sehari ini pun saya masih belum berani keluar dari komplek kalau jalan sendirian. Ya, tidak mudah ya menghilangkan trauma ya. Jadi tahun 2009 kami kebakaran ketika kami sekeluarga lagi pelayanan di Bali. Dan itu tidak diasuransi, karena kami sekeluarga lagi di luar kota, maka ludes terbakar habis, jadi nggak bisa keluarin barang. Tapi ya tadi istri saya katakan, namanya kebakaran kan musibah gitu ya, malah walaupun yang hilang lebih banyak. Itu kami yang terbakar itu nilainya kira-kira 2,5 miliar, dan itu kami kumpulkan selama 13 tahun. Dan terbakar ludes dalam beberapa jam saja. Nah, yang tahun 2013, istri saya kena hipno itu 400 juta. Itu saat itu ya kira-kira nilai seperti itu seperti kayak keuntungan bersih setahun lah kira-kira gitu ya, hasil kerja setahun. Kalau makanya tadinya kami cadangkan untuk biaya kuliah anak, nanti tahun depan bayar ya nabung lagi, kira-kira begitu. Tapi nilai tabungan bersih, jadi kan kita tiap bulan ada income, lalu kita makan ya, saldonya ditabung tiap bulan, itu setahun kira-kira segitu. Nah nilainya kalau kita bicara nilai yang hilang tuh segitu. Tapi tadi istri saya merasa bahwa dia yang salah. Tapi saya sering bilang, kamu tuh bukan pelaku, kamu tuh korban. Gitu ya. Jadi kamu nggak perlu merasa bersalah. Nah ini pelajarannya juga dari sisi yang lain adalah bahwa masalah itu jauh lebih mudah sembuh ketika kita satu sama lain nggak menyalahkan. Ya, tapi kita mencoba untuk memahami kenapa itu terjadi, kenapa, bahkan yang penting lagi adalah kenapa Tuhan izinkan terjadi. Dan memang itu nggak cepat sebenarnya. Ketika saya masih bingung juga kenapa Tuhan izinkan. Ya, ketika anak dapat beasiswa itu dari kejadian sampai itu kira-kira 5-6 bulan, agak panjang juga. Tapi setelah itu ya baru mulai rasa oh gitu ya. Walaupun ada yang bilang begini, Pak, lebih bagus kan nggak usah pakai hilang, menghadap wawancara,
dapat beasiswa. Ya kalau bisa Pak. kalau tapi kalau kejadiannya kalau itu nggak hilang kan kami nggak menghadap wawancara ya memang karena beasiswa yang satunya kami udah tolak gitu loh. Jadi beasiswa yang NTU ditolak, lalu ini ngambil NUS yang non beasiswa dan punya duit ya rencananya kalau duitnya nggak hilang ya waktunya bayar gitu. Tapi gara-gara hilang kan nggak ada, udah mencari alternatif lain, aduh bingung juga nih cari uang segitu dalam waktu 6 bulan gimana gitu. Makanya alternatifnya waktu itu saya bilang sama anak, nak kamu menghadap, minta bayarnya dicicil. Jadi waktu itu bukan minta beasiswa, minta dicicil gitu. Tapi gara-gara minta dicicil, jadi bicara, jadi datanya dikumpulkan, malah ditawari beasiswa. Jadi ya itulah yang terjadi. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Esther, kesaksiannya jadi terharu juga saya ini Bu, bagaimana kesetiaan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada Ibu untuk melewati hal ini. Baik Bapak Ibu yang ada di chat room kita, silakan kalau ada yang bertanya, ini kesempatan Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan boleh raise hand, silakan langsung kepada Bapak Jarod. Bagi yang tidak aktifkan video, silakan diaktifkan videonya untuk bertanya. Oh Ibu, ya, silakan Ibu Elvi Ningsih. Silakan, tidak kedengaran suaranya Bu. Coba diaktifkan suaranya Bu. Ya. Sekali lagi Bu. Tolong dibantu dulu. Ya. Ya. Belum. Ya. Nah, ya. Oke. Ya, silakan. Sudah Pak. Sudah Sudah jelas kedengaran? suaranya Bu. Silakan. Kedengaran, silakan Bu. Ya. Saya mau tanya Pak tentang Ayub. Benarkah Ayub itu tidak berdosa? Dan bagaimana dengan Ayub pasal 22 ayat 5 sampai dengan 7 ini berkata, saya akan bacakan. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat, orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Baik, silakan Pak. Bapak Jarod, silakan Pak, pertanyaan Ibu Elvi. Ya, di kitab Ayub sebenarnya kita sudah bahas selama 10 sesi, Bu. Jadi di Zoom dengan gereja ini juga. Bisa masuk di YouTube atau di Facebook ya gereja ini, maka kitab Ayub sudah dibahas selama 10 kali. Nanti bisa di situ ya, ada pembahasan khusus mengenai kitab Ayub. Biar karena kalau jelasinnya panjang banget tuh. Iya, baik Bu Evi, ya. Boleh ya dilihat nanti YouTube dari serial Ayub yang ada di channel YouTube daripada GBI Rumah Persembahan. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan di chat room juga ini kepada kita yang ditujukan kepada kami. Shalom Pak, saya mau tanya, saat menghadapi masalah perekonomian, apakah anak-anak bisa diberitahu usia anak SD dan SMP? Bagaimana caranya ya Pak memberitahu supaya dia tidak merasa terbebani atau minder? Ya, anak perlu tahu ya, tapi mungkin nggak usah detail ya. Anak untuk SD dan SMP saya rasa sudah harus tahu kondisi keuangan papa dan mama supaya mereka juga pertama mereka bisa ikut bantu kita dalam doa ya. Dan jangan sepelekan loh doa anak. Anak tuh kalau doa apa yang diomongin sama yang diimani ya itu benar-benar klop ya. Kalau dia doa Tuhan, saya percaya Tuhan pasti berkati, dia benar-benar percaya. Ya beda sama kita. Kita orang tuh doanya percaya tapi otaknya masih mikir gimana ya caranya ya. Bener nggak ya Tuhan bisa jawab doa kita. Anak beda ya, dia percaya, benar-benar percaya dan mukjizat pasti terjadi. Jadi ceritakan saja. Papa mama lagi ada kondisi ekonomi begini-begini, ya mungkin kalau detailnya utangnya tagihannya berapa bisa diceritakan, bisa tidak ya. Lalu ajak anak berdoa bersama,
selain anak bisa berdoa, anak juga jadi prihatin. Jadi mereka punya misalnya ada keperluan, mau HP-nya udah rusak, dia akan berusaha bertahan. Oke, Ma, aku nggak beli ganti HP dulu deh, nggak apa-apa, gitu ya. Atau yang lama masih bisa dipakai. Jadi mereka bisa irit. Ya, itu sih dari saya. Ya, ada. Ya, silakan lanjutkan. Ada tambahan, ya Pak. Dilanjutkan dulu. Oh, lanjutkan, baik. Ya. Baik Pak, ini kembali ada pertanyaan di chat room kita. Ya, bagaimana ya Pak sikap kita jika orang yang menipu kita satu gereja, satu pelayanan, satu komsel, dan menipu kita ratusan juta? Jika diingatkan, selalu berkata kita sama-sama berdoa. Padahal saya harus setiap bulan harus bayar tagihan. Sekarang orangnya sudah menghilang. Oke, ini mohon advice ini menghadapi tipuan dari satu pelayanan, satu gereja. Ya, tidak mudah kalau kita yang menipu kita itu seperti itu ya. Tapi saya mau kasih ingat kisah Esau. Esau itu, ya memang Esau punya salah. Dia tidak menghargai hak kesulungan. Tapi perlu dimengerti bahwa hak kesulungan itu diajarkan oleh suku Lewi. Suku Lewi itu lahir ratusan tahun setelah Esau mati. Jadi zaman Esau itu belum ada Alkitab. Karena Alkitab itu yang kitab Kejadian sampai Imamat, Keluaran, itu yang nulis Musa. Nabi Musa itu lahir berapa ratus tahun setelah Esau meninggal. Jadi menurut saya sebenarnya Esau nggak menghargai hak kesulungan gitu ya, memangnya zaman itu diajarkan, katakanlah begitu ya. Jadi ya dia salah sih salah, tapi menurut saya minor. Nah, lalu Esau ini ditipu sama siapa? Sama Yakub. Yakub itu siapa sih? Yakub itu nama lainnya Israel. Ya. Dan Yakub ini di Alkitab itu ada Yakub membangun mezbah di Betel. Jadi Yakub ini Israel bangun mezbah gitu. Itu kayaknya kira-kira kayak kisah zaman sekarang gitu ya. Kan orang Kristen itu kan Israel rohani gitu ya. Bangun mezbah, doa, tapi nipu Esau gitu ya. Wah, makanya Esau waktu itu marah. Dan Esau bilang, saya mau bunuh Yakub gitu. Nah, waktu Esau berkata mau bunuh Yakub, maka bapaknya itu tidak bisa berkati Esau. Ketika dia minta, Pak berkati aku gitu, maka bapaknya itu bisa berkata bahwa aku nggak punya berkat lagi. Tetapi kalau kamu berusaha sungguh-sungguh, maka kutuk itu bisa lepas dari tengkukmu. Nah, singkat cerita, 20 tahun kemudian, ketika Yakub pulang kampung, ternyata Esau itu diberkati lebih daripada Yakub. Nanti Anda bisa baca di Kejadian pasal 33, domba ternak Esau itu dikatakan lebih banyak daripada Yakub. Lalu Esau pun datang diiringi dengan 400 pengawal. Jadi kalau di Medan ini ada bos yang ke gereja bawa 5 ajudan gitu ya, bawain Alkitabnya satu, sopirnya satu, yang kalau kencing bawa menjaga toiletnya satu gitu. Pokoknya ada orang ke gereja bawa 5 bodyguard itu pasti udah bos besar gitu ya. Gimana bawa 400 gitu. Jadi tidak ada cerita bagaimana Esau itu menjadi budaknya Yakub. Yang ada adalah 400 tahun kemudian keturunan Esau, bangsa Edom dan bangsa Gibeon itu menjadi pembuat batu bata bangsa Israel. Jadi kayak Esau itu keturunannya ratusan tahun kemudian betul-betul jadi budaknya Israel ketika mereka mengkhianati perjanjian damai dan menghalang-halangi bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Tapi Esau sendiri itu diberkati. Nah, menarik bagi saya, kenapa Esau diberkati? Karena Esau mengampuni Yakub. Nanti Anda baca Kejadian pasal 33, bagaimana Esau itu memeluk adiknya, bertangis-tangisan, sementara Yakub masih ketakutan. Jadi intinya adalah, kalau kita ada utang piutang, tentu secara perusahaan ya kita harus tagih, ya, tagih lagi dan tagih lagi sesuai dengan cara-cara prosedur yang sesuai hukum cara penagihan. Tapi seandainya sudah kabur, gitu ya, maka tidak ada cara lain selain kita melepaskan pengampunan dan memberkati. Ya, karena kalau enggak kita akan hidup dikejar-kejar terus masalah itu. Oke, kita kasih kesaksian lagi. Sebenarnya saya punya cerita yang lain. Bagaimana tahun
kira-kira tahun 2000-an, ya tahun 2000-an lah kira-kira ya. Kalau kebakaran itu 2009, kena hipno itu 2013. Tahun 2000 itu sebenarnya saya ditipu 400 juta tahun 2000. Jadi tahun 2000 400 juta itu gede sekali. Ya, kalau yang dihipnotis tadi 400 juta 2013. Tahun 2000 kami ditipu 400 juta waktu kami beli tanah. Tanahnya sengketa, dipatok orang lain, ya kan. Nah, dibatalkan pembeliannya, dia bilang oke, minggu depan duitnya saya kembalikan. Dari minggu depan lagi, bulan depan lagi, tahun depan lagi, tahun depan lagi, tahun depan lagi, tahun depan lagi. Udah, itu masalah benar-benar kami sampai akhirnya capek nagih, capek mengingatkan. Karena kalau saya telepon, dia bilang nggak di rumah, saya nekat aja datang ke rumahnya. Ternyata ada, jadi emang niatnya nggak bayar. Akhirnya kami kembali, kalau gitu jangan duitnya dipalingin, saya balik diganti tanah aja, cari tanah yang lain lagi, sengketa lagi, balik ke tanah yang semula lagi. Wah, ini pokoknya bertahun-tahun lah ceritanya deh. Jadi akhirnya begini. Akhirnya saya sama istri itu begini. Kita udah capek, ini udah bertahun-tahun nagih gitu. Kita doa pelepasan hak yuk. Apa itu doa pelepasan hak? Ya udah kita ikhlaskan aja lah. Kalau balik syukur nggak ya udah. Tapi kami melepaskan hak dan ini kami udah nggak tagih lagi gitu. Jadi kita doa pelepasan hak. Itu saya pernah dengar pelajaran seperti itu dan ya, saya coba saya lakukan deh gitu. Kita melepaskan hak. Ya, habis gimana lagi saudara ya? Daripada kita hanyut digendoli orang Jawa bilang oleh masalah itu. Tapi sebelumnya tentu harus berusaha. Kalau saya itu waktu itu berusahanya sampai bertahun-tahun sih. Ya pokoknya udah kuat hatinya, nagih lagi, datang ke rumahnya, dijanjiin bulan depan, dijanjiin lagi, aduh, terus aja begitu sampai akhirnya kami capek, udah kami doa melepaskan hak. Jadi kita merasakan betul bagaimana tidak mudahnya ya menghadapi hal itu. Kita ya sebagai orang yang kalau saya kan bukan hamba Tuhan full timer ya, bukan pendeta bisnis. Dalam bisnis ini namanya ditipu orang gereja. Orang Kristen kita tolong kasih barang malah nggak bayar. Udah cerita kita udah lengkap sebenarnya ya dengan orang yang pelayanan di mimbar lagi. Jadi sama Yakub ini yang bangun mesbah ini kita ngalami juga. Jadi ya akhirnya kita begini. Saya menjadi orang yang sekarang jadi hati-hati kalau mau dagang ya prosedurnya kita mulai perbaiki. Mesti pakai jaminan kalau ngambil barang. Jadi belajar dari pengalaman, daripada relasinya rusak, kami memperbaiki sistem yang sudah terjadi ya sudah gitu ya. Kita melangkah selanjutnya. Tapi kalau masih ada harapan, berarti kalau orangnya masih ada ya, kalau orangnya ngilang ya gimana ya. Kalau orangnya ada ya datangnya aja terus gitu ya. Jadi ya, tapi kalau orangnya udah ngilang ya udah nggak, istilahnya kita mau gimana lagi, kita udah nggak punya alternatif lain. Waktu kami kena hipno juga kita pernah berdoa yang dalam hati begini, dalam nama Yesus, balikin gitu. Ya nggak dibalikin itu. Kita sudah coba aneka doa gitu ya, kami ikat nyawanya, pikirannya, gelisah gitu ya. Ya nggak balik juga, udah pokoknya kalau ditipu ratusan juta tahun 2000 itu banyak banget ya, kita bertahun-tahun ya akhirnya sampai istilahnya tuh ya pelepasan hak itu pasrah. Mungkin saya ceritanya sampai di sini dulu ya. Oke, Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, mengingat waktu juga, maka kita sampai di sini dulu Bapak Ibu. Memang saya mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa kita ajukan mengingat waktu, tetapi pada kesempatan lain, pada webinar berikutnya, semua kita boleh kembali hadir, diperlengkapi, sehingga karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Pak Jarod dan Ibu yang telah menjadi narasumber kita dan telah memperlengkapi kita. Terima kasih juga buat kehadiran Bapak Ibu yang setia mengikuti webinar kita. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada satu kesimpulan yang bisa diberikan Pak untuk webinar kita pada malam hari ini. Satu kesimpulan dari Bapak Dr. Jarod, kami persilakan Pak. Iya, hari ini kita telah belajar mengenai
karakter ya, bagaimana Tuhan itu mengizinkan banyak hal terjadi, tujuannya satu, supaya karakter kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Atau kalau kita ambil pedomannya Yakobus bahwa berbagai-bagai pencobaan itu adalah ujian, supaya kita ujian itu mendatangkan ketekunan, tahan uji, sehingga kita akhirnya sempurna, atau dengan kata lain, karakter. Karena itu apapun yang terjadi, jangan sampai menghancurkan karakter. Kita yang sabar malah jadi nggak sabar, yang penuh damai sejahtera malah jadi gelisah. Akhirnya karakter kepribadian kita dihancurkan oleh keadaan dan masalah. Bukan berarti kita tidak hati-hati, tapi justru lewat masalah itu kita memperbaiki diri, memperbaiki manajemen, memperbaiki tata cara kelola perusahaan, tata cara hidup, tata cara berdagang. Artinya apa? Ya semua karakter, kepribadian, tata cara, hal teknis, semuanya kita perbaiki berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi. Maka dengan demikian, kita hidup ini makin lama pasti kita makin baik. Secara pribadi makin baik, secara manajerial makin baik, secara hati makin baik, secara tabah makin tabah, secara iman makin kuat. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita berkata misalnya ada ayatnya, apakah yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Penderitaankah, aniayakah? Tidak ada, ya, karena semuanya justru membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jarod dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Dan ternyata betul bahwa penderitaan, masalah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter kita semakin disempurnakan seperti Kristus. Dan ujian dalam sekolah kehidupan ini terus kita lalui sampai akhirnya nanti Tuhan memanggil kita. Doa saya kiranya Bapak Ibu semua diberi kekuatan, lulus ujian, dan selalu memberi respon positif terhadap apapun masalah yang kita alami. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Kita akan doa bersama, dan nanti setelah selesai doa, Bapak Ibu tidak live dulu, silakan aktifkan videonya untuk kita saling menyapa bersama. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas kehadiran Tuhan, atas kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam webinar pada malam hari ini. Ini kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, bentuklah karakter kami Tuhan, untuk kami semakin serupa seperti Kristus. Kiranya pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus itu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan, berikan kekuatan hikmat untuk boleh melewati setiap masalah apapun yang terjadi. Tuhan yang memegang tangan kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari yang ada di depan kami penuh kemenangan, sehingga karakter kami semakin disempurnakan seperti Kristus. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Dr. Jarod Wijanarko dan Ibu Esther, yang selama ini telah memperlengkapi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, berkati berlimpah-limpah, berkati keluarga besar daripada hamba-Mu, kesehatan dari hamba-Mu, biar lewat pelayanan daripada hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri webinar kami malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, dan sebelum kami berpisah-pisah, kami rindu Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu memberkati kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Bapak Ibu, silakan. Ya, terima kasih buat kehadiran dan kami menunggu kehadiran Bapak Ibu pada webinar